Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kali ini kita di video keempat ini kita akan membahas tentang fungsi linear lanjutan, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi, khususnya fungsi permintaan dan penawaran, pengaruh pajak spesifik dan pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Di sini kita akan membahas pengaruh subsidi spesifik pada keseimbangan pasar, juga keseimbangan pasar pada kasus dua macam barang, serta analisis impas, fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi laba. Ya teman-teman, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Nah, subsidi merupakan kebalikan atau lawan daripada pajak, sering disebut pajak negatif, di mana dengan adanya subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang, menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan subsidi spesifik sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah titik potong yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga P. Jika sebelum subsidi persamaan penawaran adalah P sama dengan A tambah BQ, maka setelah subsidi P aksen adalah A tambah BQ dikurang S atau A kurang S ditambah BQ. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya, ini perubahan yang tadi, ini titik keseimbangannya sebelum dikenakan subsidi. Nah, dia akan bergeser sejajar dengan tanpa subsidi, kuantitas barang tanpa subsidi bergeser sejajar. Tapi dia akan mengalami penurunan ya dengan adanya subsidi, bergeser ke bawah. Yang tadinya titik keseimbangannya itu berada pada 87 berubah menjadi 96 ya, dengan harga 6 dan kuantitinya jumlah barangnya adalah 9. Saya kira seperti itu kondisinya teman-teman akibat adanya subsidi. Nah, bagi bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yaitu nilai subsidi yang diterima konsumen secara tidak langsung disimbolkan dengan K. SK sama dengan harga keseimbangan sebelum subsidi tambah subsidi dikurang harga keseimbangan dengan setelah adanya subsidi. Nah, subsidi yang dinikmati oleh produsen yaitu SP, subsidi oleh produsen disingkat SP, yaitu besarnya subsidi per unit atau S dikurang SK, subsidi oleh konsumen. Nah, bagian subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah disimbolkan dengan S, merupakan hasil kali jumlah barang yang terjual sesudah subsidi, yaitu Q aksen, dengan besarnya subsidi per unit. Nah, S sama dengan Q aksen dikali S, kecil ya, subsidi per unit barang. Langkah lebih ininya kalau kita lihat di contoh soal ini, jika permintaan P 15 kurang Q dan penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q, pemerintah memberi subsidi 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan PE serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Nah, di sini PE dan QE sudah kita bahas sebelumnya, diperoleh dari rumus ini ya, teman-teman ya, di mana ini diperoleh QD sama dengan QS. Jadi PE-nya 7, QE-nya sama dengan 8. Nah, penawaran tambah subsidi masih tetap fungsinya 3 tambah 0,5 Q. Nah, penawaran dengan subsidi 3 tambah 0,5 Q dikurang S tadi ya, teman-teman ya. Nah, sehingga ketemu QS min 3 ditambah 2P. Ini lagi-lagi hanya disederhanakan ya, teman-teman ya. Maka penerimaan tetap P sama dengan 15 dikurang Q ya. 15 dikurang Q. QD adalah 15 dikurang P. Nah, itu fungsinya ya. Dapat QD itu 15 dikurang P dari sebelumnya yang slide yang pertama, QS min 3 ditambah 2P, itu penawaran, diambil dari fungsi penawarannya, sehingga diperoleh keseimbangan pasar setelah subsidi ya teman-teman ya. QD sama dengan QS, 15 dikurang P sama dengan min 3 ditambah 2P. Ketemulah P sama dengan 6,
substitusikan ke persamaan Q sama dengan 15 dikurang P. Ke salah satu persamaan ini, 15 dikurang 6. Jadi Q adalah 9. Jadi dengan adanya subsidi, maka harga bergeser menjadi 6 dan QE-nya, Q-aksennya adalah 9. Sebagaimana digambarkan oleh grafik ini. Tadinya titik keseimbangannya adalah 87, sehingga bergeser setelah subsidi menjadi 96. Ya teman-teman ya, itu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar pada kasus dua macam barang, ya. Misalkan barangnya X dan barang Y. Nah, variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan penggunaan permintaan akan masing-masing barang dipengaruhi jumlah oleh harga barang lainnya. Maka fungsi permintaan masing-masingnya itu QDX, yaitu QDX ya, sama dengan F kali PX PY, fungsi PX PY, dan QDY adalah fungsi PY PX PY PX ya, teman-teman ya. Diambil dari QDX, QDY, fungsi PY PX, fungsi PX PY. Kalau kita ingat di persamaan linear yang sebelumnya sudah kita bahas, I1 ya, X1 Y1, X2 Y2, persamaan 1, persamaan 2 ya, kira-kira seperti itu. Ini aplikasinya, di mana QDX itu jumlah permintaan akan barang X dan QDY itu jumlah permintaan akan barang Y. PX itu harga X per unit ya, harga X per unit, dan PY itu harga Y per unit. Nah, ini juga kita bisa aplikasikan dalam contoh kasus. Permintaan akan barang X ditunjukkan QDX ya, permintaan barang X QDX ya. 10 kurang 4PX ditambah 2PY, ini persamanya teman-teman ya. Sedangkan penawarannya adalah QSX, min 6 ditambah 6PX. Sementara permintaan barang Y ditunjukkan oleh QDY 9 kurang 3PY ditambah 4X, 4PX. Sedangkan penawarannya adalah QSY, penawaran, ini permintaan barang Y, ini penawaran barang Y ya. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta. Nah, awalnya kita buat dulu persamaannya bahwa QDX, keseimbangan pasar barang X ya. Kita ambil dulu yang barang X-nya, QDX sama dengan QSX, yaitu 10 kurang 4PX ditambah 2P sama dengan min 6 ditambah 6PX. Jadi ambil dari jenis barang X semuanya ya, baik permintaan baik maupun penawarannya, jenis barang X, sehingga ketemu persamaan pertama. Nah, jumlah permintaan akan X QDX ya, dan jumlah penawaran akan barang X QDX. Maaf nih teman-teman ya, ini harusnya QSX ya teman-teman ya. Jadi ini harusnya QSX ya. Oke, kemudian persamaan kedua diperoleh dari jenis barang Y, permintaannya dan penawarannya QSY, permintaannya QDY dan penawarannya QSY, sehingga masukkan, substitusikan ini dari keseimbangannya QDY sama dengan QSY. Ya, nilainya sama ya. QDY itu adalah jumlah permintaan akan barang Y, QSY itu jumlah penawaran akan barang Y, QSY ya. SY harusnya SY teman-teman ya. Nah, tinggal disubstitusikan sehingga ketemu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi substitusi ya. Nah, persamaan 1 tadi 10PX dikurang 2PY sama dengan 16. Persamaan kedua 4PX dikurang 10PY sama dengan min 12. Nah, supaya kita mau mengeliminasi nih PX, yaitu persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 2 dikalikan 2,5. Sehingga 10PX ini tetap kurang 2P sama 16. Nah, ini hanya dikali 2,5. 10PX dikurang 25P dikurangkan teman-teman ya, sehingga ketemulah 23 PY sama dengan 46 ya. 16 dikurang min 30 jadi 46. Ketemu PY nya adalah 2.
Nah, substitusikan nilai PY sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Kita ambil ke persamaan 1 ya. Sehingga 10 PX dikurang 2 kali 2 karena PY-nya tadi ketemu 2 ya teman-temannya sama dengan 16. Sehingga ketemulah PX adalah 20 per 10 nilainya 2. PY adalah 2 dan PX adalah 2 juga. Nah, QDX sama dengan 10 kurang 4PX ditambah 2PY. Masukkan nilai PX dan nilai PY ke sini ya. Terus ketemu QDX atau QSX sama dengan min 6 ditambah 6PX ya. Ini dari persamaan awal ya. Masukkan nilai PX-nya sama dengan 2 sehingga ketemu nilai QSX adalah 6. Nah, QDY sama dengan 9 kurang 3PY ditambah 4PX. Masukkan nilai PY 2 tadi dengan nilai PX-nya 2. Sehingga ketemulah QDY adalah 11. Atau ya QSY min 3 ditambah 7PY. Ini dari persamaan awal ya teman-teman ya. Yang di slide sebelumnya. PY-nya adalah 2. Masukkan nilainya 7 kali 2, 14 ditambah min 3 adalah 11. Jadi PX equilibrium adalah 2, PY equilibrium adalah 2, QX equilibrium adalah 6, QY equilibrium adalah 11. Nah, kita lanjut sekarang analisa impas. Fungsi biaya disebut juga biaya total atau total cost, disingkat TC, ada juga literatur yang buat C, cost ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasi bisnis terdiri atas. Nah, yang pertama itu biaya tetap, fixed cost, FC, atau biaya variabel, variable cost, VC ya. Fixed cost itu biaya tetap tidak tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan. Secara matematik, biaya tetap bukan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, tetapi ia merupakan konstanta saja ya, jadi terlepas ya. Biaya variabel atau variable cost tergantung pada jumlah barang, berbeda dengan biaya tetap tadi. Ini sangat tergantung terhadap jumlah barang yang dihasilkan. Nah, secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa garis lurus. Nah, berlereng positif atau gradien positif. Bermula dari titik pangkal dari titik 0 ya. Nah, ini dia maksudnya ya, dari titik 0. Ini fixed cost atau biaya variabel. Nah, ini cost-nya tadi, total cost ya, biaya totalnya, dan Q-nya lereng kurvanya atau gradien kurvanya ya. Oke. Nah, ini kita lihat di grafiknya ya, teman-temannya. Kemudian contoh kasusnya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh variable cost 100 Q. Ini variable cost-nya. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Fixed cost-nya tadi 20.000 ya. Variable cost-nya 100 Q per unit ya. 100 per unit maksudnya. Jika Q sama dengan 500 unit, ya ini dia, Q-nya 500 unit, maka total cost-nya yaitu fixed cost ditambah variable cost, yaitu 20.000 ditambah 100 kali Q. Q-nya 500, substitusikan ke sini ya. 500 kali 100, 50.000 ditambah 20.000, total cost-nya adalah 70.000 ya. Sehingga ketemu total cost-nya teman-teman ya. Jadi ini tinggal substitusi aja nilai-nilai yang ada di sini tinggal disubstitusi ya teman-teman ya. Nah, ini grafiknya ya, ini variable cost-nya tadi 100 per unit. Nah, ini total cost-nya 20.000 ditambah 100 Q. Naik dia. Tadinya dia 500 jika harganya 50.000, maka kuantitinya jumlah barangnya adalah 500 ya, 500 yang diproduksi, sehingga fixed cost-nya ini biaya tetapnya itu 20.000. Jadi dimulai dari sini nanti kenaikannya ya. Jadi naik dia menjadi 70.000, tetapi kuantitinya 500 unit. Nah, ini
keseimbangannya di sini bergeser naik ke sini ya. Oke. Kita lanjut fungsi penerimaan. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total atau total revenue, disingkat PR ya, atau R, adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik disimbolkan total revenue Q kali P ya. Q quantity tadi kali P price ya, harga ya. Oke. Kita lihat contoh kasusnya. Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 2.000 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan totalnya. Berapa besar penerimanya bila terjual barang sejumlah 350 unit. Q-nya 350. Nah, kita lihat, kita ambil R-nya atau total revenue-nya tadi Q kali P. Ya, quantity kali price-nya adalah Q-nya belum diketahui, yaitu kali 200 menjadi 200 Q ya. Nah, total revenue-nya 200 Q. Nah, bila Q-nya 350 yaitu ini ya, 350, maka total revenue-nya adalah 200 kali Q, 200 kali 350 menjadi 70.000 rupiah ya, teman-teman ya. Nah, ini grafiknya tadinya dia 200 ya per unit, menjadi dengan R-nya adalah total revenue-nya 40.000 naik menjadi dinaikkan ya. Jumlah barangnya 350 unit sehingga ini total revenue-nya juga mengikuti naik menjadi 70.000. Dengan R adalah rumusnya 200 Q. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, fungsi laba. Dengan penerimaan total atau total revenue yang diperoleh dan biaya total, total cost, untung atau rugi ya, keuntungan atau profit fee ya. Profit ini harus lebih besar daripada 0 ya. Apabila total revenue lebih besar cost atau sama dengan total cost. Nah, kerugian atau profit negatif itu apabila total revenue di bawah 0 ya. Jadi kalau dia di bawah 0 atau negatif itu dinyatakan rugi ya, atau profitnya negatif. Profitnya akan positif jika total revenue ini lebih besar daripada cost ya, atau sama dengan cost ini total cost juga disebutnya ya. Nah, konsep ini dikenal pulang pokok atau break even point ya. Nah, yaitu konsep yang digunakan menganalisa jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual. Perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu yang dinamakan pulang pokok, di mana jumlah minimum produk ya, jumlah minimum produk, berapa produk yang harus minimum produk yang harus diproduksi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu yang dinamakan pulang pokok ya, break even ya teman-teman ya. Nah, apabila total revenue sama dengan total cost, maka perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak rugi, tidak untung dan tidak rugi. Itu yang disebut dengan pulang pokok ya teman-teman ya. Nah, ini dia titiknya. Kalau kita lihat di grafik, posisi tingkat produksi atau penjualan pulang pokok ya. Ini dia posisinya. Perpotongan ini yang disebut titik pulang pokok, di mana si perusahaan tidak rugi dan tidak untung. Nah, manakala dia profit di posisi ini, itu yang disebut rugi, perusahaan mengalami rugi ya teman-teman ya. Nah, kalau dia profitnya sudah di sini lebih besar daripada 0, itu baru perusahaan dinyatakan untung atau tadi disebut profit positif ya. Profit itu, total profit itu adalah penerimaan total dikurang biaya total, total cost ya, total revenue dikurang total cost. Q itu jumlah produk dan R
atau C itu penerimaan total ya, atau biaya total ya teman-teman ya. Nah, ini yang disebutkan tadi. Jadi yang ini dia mengalami rugi, yang ini dia mengalami untung ya. Profitnya positif, profitnya negatif. Nah, disinilah dia titik pulang pokok yang sering juga dinamakan break even point ya. Kondisi seperti ini. Jadi dia bisa memprediksi di mana dia tidak untung dan di mana dia tidak rugi. Berapa produk yang harus dia produksi dan sehingga dia mengalami ini titik pulang pokok ini. Nah, dari sini dia bisa atur strategi ya menaikkan ataupun menurunkan profit yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, kira-kira itu contoh kasusnya. Dia total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki dan penerimaan totalnya R adalah 200 Ki. Pada tingkat produksi, berapa unit perusahaan berada dalam kondisi pulang pokok ya, break even point-nya. Nah, pada titik berapa produknya, berapa unit, sehingga dia berada pada break even point, titik pulang pokok. Apa yang terjadi jika produksi Ki 300 unit? Nah, kita ikutin ya. C adalah 20.000 ditambah 100 Ki. Diambil dari sini ya, teman-teman ya. 20.000 tambah 100 Ki. Ke revenue-nya 200 Ki. Ya, atau total revenue-nya ya 200 Ki. Nah, ditanya tadi pada titik produksi berapa unit perusahaan berada dalam break even point ya. Jawabnya P adalah atau profit adalah R dikurang C. Kondisi pulang pokok tapi harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Maka R kurang C adalah 0. R-nya tadi 200 Ki, C-nya tadi 20.000 ditambah 100 Ki. Tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Ya teman-teman ya, 200 Ki dan ini 20.000 tambah 100 Ki. Jadi C sama dengan R. Berada pada titik inilah terjadi kondisi pulang pokok atau break even point tadi. Nah, ini 100 Ki. Nah, kenapa 100 Ki? 200 kurang 100 tinggal 100 sama dengan 20.000. Nah, ini disederhanakan sama-sama dibagi 100 ya, teman-teman ya. Nah, biasanya bertanya, "Pak, kok bisa ketemu Ki-nya?" Ini hanya disederhanakan ya. Ini dipindah ruaskan 200 dikurang 100 menjadi 100. Nah, ini tetap 20.000. Ini kedua ruas dibagi 100. 100 Ki dibagi 100 tinggallah Ki, 20.000 dibagi 100 tinggallah 200. Sehingga inilah kuantitinya ya pada saat dia pulang pokok. Jika Ki sama dengan 300, apa yang terjadi katanya? Ya, kalau Ki-nya tadi 200, inilah titik unit berada pada kondisi pulang pokok. Nah, apa yang terjadi jika Ki-nya 300 ya? Nah, 300 unit. Maka R sama dengan 200 kali 300 sama 60.000 atau C sama dengan cost-nya adalah 20.000 ditambah 100 dikali Ki. Ki-nya tadi 300. 300 kali 100 30.000 tambah 20.000 menjadi 50.000. Ini yang terjadi kalau Ki-nya 300. Total revenue-nya menjadi 60.000, total cost-nya menjadi 50.000. Nah, berarti dia masih mengalami untung. Karena keuntungan itu apa? Profit itu R dikurang C. Total revenue-nya tadi 60.000, dikurang total cost-nya tadi 50.000. Masih untung 10.000. Berarti dia masih berada di posisi ini. Karena dia kalau dia di posisi ini dia mengalami kerugian ya teman-teman ya. Posisi pulang pokok terjadi pada titik Ki 200 unit. Ini dia. Nah, 200 unit dengan R 40.000. Nah, R dan C sama besarnya yaitu 40.000. R dan C ya, total revenue dan total cost-nya sama ya. 40.000. Ini biaya tetapnya ya. Fixed cost-nya. Oke. Pada tingkat produksi 300 unit, apa yang terjadi tadi? Dia mengalami profit ya. 60.000 total revenue-nya dan total cost-nya 50.000 ya. Nah,
maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 10.000. Berarti dia masih di posisi ini, masih dia profit. Karena kalau di sini dia tadi profitnya negatif, kalau berada di posisi sebelah kanan ini profitnya positif. Artinya perusahaan mengalami untung. Oke, itu teman-temannya. Di sini ada contoh soal, silakan disubstitusikan, ikutin langkah-langkah yang tadi sudah dibahas di slide-slide sebelumnya. Ada 2 soal di sini. Oke, silakan nanti dicoba-coba ya teman-temannya untuk latihannya bagaimana menggunakan menerapkan fungsi linier pada bidang ekonomi ini. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke.